Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Prasilirong. Kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan yang keenam, yaitu akar bilangan. Masih tetap semangat belajar di rumah, karena belajar matematika itu adalah menyenangkan dan pastinya bermanfaat untuk kita ya. Oke, sebelum kita belajar tentang operasi akar atau akar suatu bilangan, marilah kita bahas soal di latihan pada video sebelumnya, yaitu ayo kita berlatih 1.7 di BSE halaman 86 ya, nomor 1, 2, dan 3. Baik, kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Bilangan 9 pangkat 8 itu senilai dengan, nah di sini alternatif penyelesaiannya adalah 9 pangkat 8 itu kita ubah bentuknya menjadi yang 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu senilai dengan 9 ya. Oke, sehingga kita tuliskan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 8. Nah, bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi, kita sudah belajar ya di video sebelumnya tentang sifat bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali 8. Dan ini senilai dengan 3 pangkat 16 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 2, urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, ini masih di halaman 86. Alternatif penyelesaiannya adalah 3 pangkat 4, itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ini 9, 3 kali 3 ini 9, sehingga hasilnya adalah 9 kali 9, 81. Selanjutnya kita cari untuk yang 4 pangkat 3, itu artinya 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4, 16, kita kalikan 4 lagi, hasilnya adalah 64. Yang ketiga, 2 pangkat 5, itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 ini hasilnya 4, ini hasilnya 4, 4 kali 4, 16, kalikan 2 berarti senilai dengan 32. Dan 5 pangkat 2, itu artinya 5 kali 5, itu sama dengan 25. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mengurutkan dari bilangan yang terkecil, yaitu 5 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 5, selanjutnya 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Kalau kita lihat pilihannya ini adalah yang cocok adalah yang B. Ya. Bilangan yang ketiga, dan soal yang nomor 3, di antara bilangan berikut tentukan bilangan ganjil positif. Ganjil positif. Dari keempat alternatif bilangan negatif berikut ya, yang dengan pangkatnya ini. Oke, mari kita analisis. Ya. Yang pertama, yang diminta adalah ganjil positif. Kita lihat dulu positifnya ini. Karena di sini pilihannya adalah bilangan negatif. Nah, kita masih ingat di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa bilangan negatif yang pangkatnya itu bilangan genap, pasti itu adalah bilangan positif. Contoh, ya misalnya negatif 1 pangkat 2, itu kan senilai dengan 1. Negatif 1 pangkat 4, itu juga sama dengan 1. Hasilnya adalah bilangan positif ya. Sehingga di sini yang bilangan genap adalah pertama 88 ini bilangan genap. Kemudian bilangan genap yang lain dari alternatif pilihan jawaban adalah 212. Ini juga bilangan genap. Jadi otomatis jawaban B dan C sudah tereliminir. Tinggal A dan D. Nah, di sini diminta bilangan ganjil. Positifnya adalah A dan D. Yang diminta sekarang ganjil. Supaya ganjil kita lihat di sini. Tadi kan negatifnya sudah kita tentukan dengan positif ya. Berarti kita tinggal melihat bilangan 111. Bilangan 111 itu satuannya 1. Ini satuannya yang belakang ini ya, 1. Nah, bilangan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Sedangkan bilangan 1 itu merupakan bilangan ganjil. Otomatis jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya adalah ini kan 1. Nah, yang ini adalah 4. Nggak mungkin, jadi jawabannya adalah yang A.
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi pengakaran atau bentuk akar suatu bilangan ya. Jadi akar bilangan atau operasi akar pada bilangan itu sebagai contoh ini ya. Suatu persegi luasnya 49 cm persegi. Hitunglah panjang sisi persegi itu. Ini alternatif jawabannya adalah luasnya kan 49. Masih ingat dulu materi persegi ya di SD kelas 4, kelas 5 itu diajarkan bahwa luas persegi itu adalah S pangkat 2. Atau sisi kali sisi kita tulis S pangkat 2. Itu 49, maka S sama dengan akar dari 49. Sehingga S-nya adalah 7 cm. Jadi panjang sisi persegi itu adalah 7 cm. Di sini kita perhatikan bahwa 7 pangkat 2 itu kan sama dengan 49. Maka akar 49 itu sama dengan 7. Jadi bentuk akar itu merupakan kebalikan dari perpangkatan. Jadi bentuk akar itu merupakan akar suatu bilangan yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu adalah bukan bilangan rasional. Nah, bentuk akar ini juga merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Jadi misalnya untuk A positif atau A lebih dari 0, maka A pangkat B itu sama dengan C dapat ditulis sebagai akar pangkat B dari C itu adalah A. Nah, ini bilangan irasional ya. Nah, apa sih sebenarnya bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B-nya adalah anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh, bilangan irasional adalah akar 2, akar 3, akar pangkat 3 dari 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan akar 4, akar 9, akar 16, dan akar 25 itu bukan bilangan irasional. Karena akar 4 itu sama dengan 2. Jadi, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, dan seterusnya merupakan bilangan rasional. Oke, untuk A lebih dari 0 atau positif, A bilangan positif berlaku jika A pangkat B sama dengan C, maka akar pangkat B dari C itu sama dengan A. Jadi ini dibaca akar pangkat B dari A adalah C. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, kalau kita selidiki, maka akar pangkat 3 dari 8 itu adalah bisa kita tuliskan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Jadi 8 bentuknya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Itu sama dengan 2. Jadi kita kalau pembuktian itu secara induktif boleh yang ruas kiri kita berikan perlakuan, kita ubah sampai dia sama dengan ruas kanan ya. Dan ini menjadi 2 pangkat 3 per 3. Pangkat dalam dibagi pangkat luar. Itu sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 1, 3 per 3 kan 1. 2 pangkat 1 kan senilai dengan 2. Ya. Oke, contoh yang kedua supaya lebih mantap ini. Bagaimana dengan 3 pangkat 5 sama dengan 243? Maka akar pangkat 5 dari 243 adalah 3. Ya, dari 243 kita ubah menjadi 3 pangkat 5. Ya, sehingga ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 5 di dalam dibagi 5 luar ya. Dalam per luar. Nah, 5 per 5 sama dengan 1, kita tulis 3 pangkat 1 berarti senilai dengan 3. Oke. Tentukanlah nilai P di bawah ini. Ini contoh soal ya. P pangkat 4 sama dengan 16, yang B P pangkat 3 sama dengan negatif 8. Maka alternatif penyelesaiannya adalah P pangkat 4 sama dengan 16, maka P itu sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Ingat bahwa bilangan berpangkat itu kebalikannya adalah akar, atau akar adalah kebalikan dari bilangan berpangkat ya. Kemudian sini ini sama dengan 16, kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 4, sehingga dituliskan seperti ini, sama dengan 2 pangkat 4 di dalam per luar. 4 per 4 adalah 1, sehingga senilai dengan 2. Sedangkan yang B, P pangkat 3 sama dengan negatif 8, maka P sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 8. Negatif 8 kita ubah bentuknya menjadi negatif 2 pangkat 3. Ingat,
Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu senilai dengan negatif 8. Sehingga sama dengan negatif 2 pangkat 3/3 dalam per luar. Sama dengan negatif 2 pangkat 1 sama dengan negatif 2. Sehingga untuk A positif atau lebih dari 0 berlaku jika A pangkat B sama dengan C, maka akar pangkat B dari C adalah A. Dan juga akan berlaku akar pangkat B dari C pangkat P itu sama dengan C pangkat P per B. Nah ini yang unik yang harus kita perhatikan ya, bahwa pada bentuk akar jika pangkatnya 2 biasanya itu tidak ditulis. Jadi kalau nggak ada tulisannya seperti ini artinya adalah akar pangkat 2 gitu ya. Tapi kalau yang lain harus tetap ditulis. Nah, ini cara menghitung akar pangkat 2. Contoh ya, hitunglah akar dari 3969. Maka alternatif penyelesaiannya, kalau misalnya pembagian, kita kalau turun satu angka ya. Tapi kalau akar, maka sekali kita mengoperasikan turun 2 angka. Setelah ngurangi, turun 2 angka. Nah, di sini ada 4 angka. Maka kita kelompokkan 2 dari belakang. 1, 2, ada ini ya. 1, 2 kita garisin. Jadi kita pilih di sini menjadi 2 ya. Nah, langkah pertama kita lihat 39 dulu ini. 39 kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya dekat dengan 39, yaitu 6 kali 6. 6 kali 6 36. Maka hasilnya di sini kita tuliskan 6 dari sini ya. Setelah itu kita kurangi, 9 dikurangi 6 adalah 3, 3 dikurangi 3 adalah 0. Langkah selanjutnya adalah ini bisa turun langsung 2 angka menjadi 369. Nah, ini kita tambahkan dulu 6 tambah 6. Ya, kita tambahkan dulu. Hasilnya adalah 12. Maka 12 titik-titik kita kalikan titik-titik sehingga nanti hasilnya dekat dengan 369. Maka kita pilih 12 ya. Jadi 1 2 3 kalikan 3. Di titik-titiknya kita isi 3 ya. Sehingga menjadi kalau kita hitung 123 kali 3 adalah 300. Nah, ini hasilnya 3 kita tulis ya 369. Nah, dikurangi 0. Jadi 12 ini bisa didapatkan dari 6 tambah 6. Bisa juga hasilnya ini 6 dikalikan 2 juga boleh ya. Oke. Jadi akar dari 3969 adalah 63. Oke, yang nomor 2, akar dari 54.756 ya. Jadi seperti biasa ini kita potong jadi 2 gitu ya. 2 angka kita kelompokkan. Maka hasilnya adalah 5. Kita lihat 5 dulu. 5 dulu itu kita kalikan 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurangi. Sisanya 1, ini 1 ya. Turun 2 angka yaitu 47. Kemudian, nah ini bisa kita kalikan 2. Kalau tadi kan saya tambahkan 2 tambah 2. Kalau ini dikalikan 2, ini ya hasilnya ini dikalikan 2, maka sama dengan 4. 4 ini pindah ke sini. Nah, 4 titik-titik kalikan titik-titik, tapi hasilnya dekat dengan 147. Yang cocok adalah 43 kali 3. Sehingga 3-nya kita tuliskan di sini. Maka 43 kali 3 adalah 43 kali 3 adalah 129. Kita kurangi lagi. Hasilnya 18. Nah, giliran 56 ini turun. Nah, turun. Maka kita dapatkan bilangan 1856. Ini kita tambahkan ya, atau 40 atau 23 dikalikan 2 boleh 46 ya, atau ini saya tambahkan juga 46, hasilnya sama ya. 46 pindah ke sini, kita kalikan berapa ini bilangannya harus sama ya. Yang hasilnya dekat dengan 1856. Syukur-syukur sama. Nah, kita kalikan ini 4, maka hasilnya adalah ini tulis ini 4, 1856. Kita kurangi, hasilnya 0. Jadi, akar dari 54.756 adalah 230. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 2 kali 3. Mengapa 2 kali 3? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ya,
Sehingga ketika akar pangkat 3 dari 8 itu senilai dengan 2. Selanjutnya, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Sehingga 2 kali 3 itu sama dengan 6. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 8 kali 27 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 27, 216. Nah, akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 6. Karena 6 pangkat 3 itu sama dengan 216. Dari sini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasilnya sama ya, sama-sama 6. Akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 27. Sama dengan 6, senilai dengan 6. Kita buat dengan contoh yang kedua supaya lebih mantap. Akar pangkat 4 dari 16 kali akar pangkat 4 dari 256. Nah, ini sama dengan 2. Sedangkan akar pangkat 4 dari 256 itu sama dengan 4. Dari mana? Dari ini. 2 pangkat 4 itu 16. Maka akar pangkat 4 dari 16 itu adalah 2. Akar 4 pangkat 4 itu 256. Maka akar pangkat 4 dari 256 adalah 4. Sehingga 2 kali 4 sama dengan 8. Selanjutnya, akar pangkat 4 dari 16 kali 256 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 4096. Dikalikan dulu ya. 16 kali 256 sehingga didapat 4096. Itu juga senilai dengan 8 karena 8 pangkat 4 itu sama dengan 4096. Jadi 8 kali 8 kali 8 kali 8 itu 4096. Di sini kita dapatkan hasilnya sama. Karena hasilnya sama, maka akar pangkat 4 dari 16 kali akar pangkat 4 dari 256 itu senilai dengan akar pangkat 4 dari 16 kali 256 sama dengan 8. Sehingga untuk A, B itu bilangan positif, berlaku bahwa akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B itu senilai dengan akar pangkat N dari A kali B. Itu sifatnya sama ya. Sifat-sifat bentuk akar. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Akar 4 ini bisa kita pisah menjadi akar 8 sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 adalah 2 sehingga bisa kita tulis akar 8 itu senilai dengan, sehingga akar 4 ini adalah 2 kali akar 2 kita tulis seperti itu. Jadi akar 8 itu senilai dengan 2 akar 2. Akar 12 bisa kita tulis menjadi akar 4 kali 3. Kita uraikan akar 4 kali akar 3 sehingga bisa kita tulis menjadi 2 akar 3. Akar 50 kita tulis menjadi akar 25 senilai dengan akar 25 kali 2 ya. Jadi kita usahakan supaya ada bilangan kuat sehingga nanti bisa kita keluarkan dari tanda akar ya. Sehingga menjadi ini diuraikan menjadi akar 25 kali akar 2 jadi 5 akar 2. Akar 18 itu 9 kali 2 jadi akar 9 kali 2 dan akhirnya menjadi 3 akar 2. Insya Allah mudah ya. Sehingga akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Maka akar 2 kali akar 2 bisa kita tulis sama dengan 2, senilai dengan 2. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Maka akar 3 kali akar 3 senilai dengan 3. Sehingga untuk semua bilangan A positif, akar A kali akar A itu senilai dengan A. Selanjutnya, jika akar 18 itu sama dengan 3 akar 2 dan akar 50 itu senilai dengan 5 akar 2 ya. Bagaimana kalau akar 50 ditambah akar 18? Ini bisa kita tulis menjadi 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. Di sini yang di dalam tanda akar ini sama, maka
sesuai dengan sifat distributif, itu bisa kita tulis bahwa akar 50 ditambah akar 18 sama dengan 5 ditambah 3, itu adalah 8 akar 2. Ya, jadi akar 2-nya tetap ya. Ini pemanfaatan dari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Akar 50 dikurangi akar 18, itu senilai dengan 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Tanda yang angka di bilangan di dalam akar ini sama ya. Bentuk akarnya sama, maka tinggal kita sederhanakan 5 dikurangi 3 yaitu 2, maka kita tulis 2 akar 2. Nah, seperti itu. Jadi untuk C positif atau C lebih dari 0 berlaku A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A tambah B akar C. Kemudian A akar C dikurangi B akar C senilai dengan A dikurangi B akar C. Ya, ini pemanfaatan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Sifat selanjutnya tentang bentuk akar adalah contoh ini ya. Akar 9 kali akar 16, kemudian kita selesaikan, ini alternatifnya, akar 9 itu 3, akar 16 adalah 4, sehingga 3 kali 4 adalah 12. Kemudian yang I2, akar 9 kali 16, itu kita hitung dulu, kita kalikan dulu, menjadi akar 144, akar 144 hasilnya adalah 12. Karena hasilnya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa akar 9 kali akar 16 itu sama dengan akar 9 kali 16 sama dengan 12. Kemudian soal nomor 2, akar 100 dibagi akar 25. Akar 100 adalah 10, kemudian dibagi akar 25 adalah 5. Sehingga 10 dibagi 5 sama dengan 2. Yang I2, akar 100 dibagi 25, ini kita bagi dulu. Nah, 100 dibagi 25 itu 4, sehingga kita tulis akar 4. Akar 4 nilainya juga 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar 100 dibagi akar 25 sama dengan akar 100 dibagi 25, sama dengan 2. Jadi, untuk AB positif atau AB lebih dari 0 berlaku akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, dan akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Oke, sifat-sifat bentuk akar selanjutnya adalah akar 3 kali akar 15, itu sama dengan akar 3. Akar 15 ini kita tulis menjadi akar 3 kali 5 ya. Kemudian di sini karena akar 3 dikalikan akar 3, nah ini akar 3 kali 5 kita uraikan lagi menjadi akar 3 kali akar 5. Sehingga, nah akar 3 kali akar 3 itu senilai dengan 3 kali akar 5. Sehingga bisa kita tulis bahwa 3 kali akar 5 itu 3 akar 5. Jadi 3 akar 5 artinya 3 kali akar 5. Sehingga bentuk sederhana dari akar 3 kali akar 15 adalah 3 akar 5. Selanjutnya 3 akar 2 kali 4 akar 5. Nah ini 3 akar 2 artinya 3 kali akar 2. Dikalikan lagi 4 akar 5 artinya 4 kali akar 5. Maka kita kumpulkan yang bilangan bulat menjadi 3 kali 4. Kemudian yang bentuk akar juga kita kumpulkan akar 2 kali akar 5. Sehingga bentuk sederhananya adalah 12 kali akar 10. Nah, bisa kita tulis menjadi 12 akar 10. Jadi, untuk A positif atau A lebih dari 0, P akar A kali Q akar B bisa kita tulis menjadi PQ akar AB. Jadi, ini 3 kali 4, 12 akar 10 dari 2 kali 5. Nah, bagaimana cara membaca ini? Ini dibaca akar 25. Akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Itu cara membacanya. Kemudian kita buat alasan yang tepat. Kalau akar pangkat 2 dari 64 adalah 8. Hasilnya adalah karena 8 pangkat 2 sama dengan 64. Yang B, akar pangkat 4 dari 81 adalah 3 sebab akar pangkat 4 dari 81-nya diubah menjadi 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 sama dengan 81.
Yang C, akar pangkat 7 dari negatif 2187 sama dengan negatif 3 karena atau sebab negatif 3 pangkat 7 itu sama dengan negatif 2187. Oke, hitunglah dari akar ini ya. Akar 169 itu 13, akar 196 itu 14, dan akar 2500 adalah 50 ya. Jika akar 16 sama dengan 4, maka akar 1600 adalah 40. Jika akar 144 adalah 12, maka akar dari 14.400 adalah 120. Dan seterusnya ya. Oke. Apabila akar 289 sama dengan 17, maka akar dari 2.890.000 adalah, berarti di sini adalah 17, 10.000 diakar menjadi 100 ya, sehingga menjadi 1.700. Selesaikanlah yang A, akar pangkat 3 dari negatif 8, B, akar pangkat 3 dari negatif 125, dan C adalah akar pangkat 3 dari 1000 ya. Akar pangkat 3 dari negatif 8 itu sama dengan tadi sudah kita bahas itu. Nah, ini sama dengan ya. Bilangan ini di soal BSE halaman 86 ya. Bilangan desimal dengan angka desimal sepersepuluhan terdekat adalah dari akar 8 adalah, ini alternatif penyelesaiannya, akar 8. Nah, ini kan 8 itu kan sebenarnya 8,00. Kita ngambilnya 22 karena di sini adalah satu tempat desimal, maka kita cukup ambil 2. Kalau 2 tempat desimal berarti kita harus ambil 4. Iya, karena setiap nanti menurunkan angka harus 2 angka ya. Nah, kita cari bilangan kuadrat, kalau dikali itu hasilnya kurang dari 4. Syukur-syukur sama ya. Maka kita pilih 2 kali 2 sama dengan 4. 4-nya kita tuliskan hasilnya di sebelah kanan. Ya, kita kurangi dulu. Jadi yang dituliskan 2-nya ini ya. 2. Kemudian turun 2 angka. Itu 00. Tapi karena ini koma, maka ini perlu diberikan koma ya. Ini ditambahkan. 2 tambah 2 adalah 4. Jadi 4 titik-titik kalikan titik-titik, maka hasilnya adalah, kita coba dulu. Coba 45 kali 5, 225. Masih kurang. Kita tambahi. 47 kali 7, 329. Masih kurang. Kalau 48 kali 8, 384. Kalau 49 kali 9, 441. Karena di sini 400, maka kita pilih yang 384. Berarti 48 kali 8. Ini 8, 8. Hasilnya adalah 384. Selanjutnya kita kurangi. Dikurangi, ini hasilnya 16 ya. 16. Maka ini 8-nya pindah di sini, kita tulis 2,8. Jawabannya adalah, kesimpulannya adalah sifat-sifat bentuk aljabar untuk A, B, C positif atau lebih dari 0 berlaku. Yang pertama, akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Yang kedua, akar A kali akar A itu sama dengan A. 3. A akar C tambah B akar C, di sini sama ya bentuk akarnya, sama dengan A tambah B akar C. Ini merupakan salah satu penggunaan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Yang keempat ini adalah salah satu pemanfaatan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang kelima, akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. 6. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Dan yang ketujuh, P akar A kali Q akar B sama dengan P Q akar A B. Ya, ini kalau nggak ada tandanya ini berarti semuanya dikalikan ya. Oke anak-anak. Oke anak-anak, manjada wajada, tetap semangat belajar ya. Saya yakin di balik kesulitan itu pasti ada hikmahnya, sehingga nanti ke depannya kalian menjadi anak-anak yang senantiasa tangguh ya, tidak melempem karena adanya sedikit tantangan, tapi akan malah bersemangat untuk menyelesaikan tantangan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Cukup itu video kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya, yaitu tentang himpunan. Ya, jadi jangan lupa untuk senantiasa like, kemudian komen, dan bisa share juga ke beberapa teman ataupun grup. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Makasih.